جسمنا وجوارحنا من نور معرفتك ومحبتك وجعلنا من أهل عبادتك ورزق من طاعتك ودام كلماتك إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا آتنا محبتك ومعرفتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى من يتق الله يجعل له مخرجا صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur dengan anugerah Allah Jalla pada pagi hari ini kita dapat berkumpul. Semoga kita dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian, amin. Nyambung pengajian kemarin halaman 45. Mencapai kemuliaan dengan ilmu hakikat. Kemarin kita mencapai kemuliaan dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini berdasarkan mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Mula-mula agama adanya di alam dunia ini dengan mengenal Allah. Para ahli sunnah wal jamaah dengan mengetahui segala sifat-sifat yang wajib bagi Allah, boleh juga. Jadi tujuan ilmu tauhid melepaskan ketergantungan kita lawan yang lain daripada Allah. Supaya jangan menggantungkan segala perkara lawan yang lain daripada Allah. Itu dengan tawakal. Beda gawi sedangkan itu Tuhan. Jangan kada bisa ikhtiar. Itu manfaatnya ilmu tauhid tahun kita. Nah. Kedua, tujuannya untuk melapangkan dada dan pikiran. Supaya jangan di hati ini lawan pikiran ini macam-macam lagi. Dan yang terakhir dari manfaat ilmu tauhid supaya hati ini redha menerima ketentuan Tuhan. Kada mangkal, kada sangkal hati dari ketentuan yang Tuhan berikan lawan kita. Itu tujuan ilmu tauhid. Terakhir manfaat supaya kita sabar menghadapi kehidupan ini. Bukan ada gampang hidup ini kan liku-likunya. Orang suki kadang sigo langsung bang. Penderitaan yang ditemui dulu hanya tercapai. Sifatnya asa sungguh-sungguh, jangan berputus asa. Itu aja. Nah, habis itu tentang manfaat ilmu tauhid. Kalau hikmahnya bang, supaya selamat dari segala kesyirikan, itu hikmahnya lah. Nah, baru kita membicarakan mencapai kemuliaan dengan ilmu hakikat. Jadi pertama dengan ilmu tauhid mencapai kemuliaan lah. Dengan ilmu tauhid, ilmu tauhid. Nah, dengan ilmu tauhid. Ini sudah nih. Yang kedua bi ilmu hakikat. Mencapai kemuliaan dengan ilmu hakikat, kemuliaan yang dari diri Tuhan langsung kepada kita sebagai hambanya, dari Nabi sendiri yang memberikan syafaat, bukan dengan kebesaran Nabi di sisi Tuhan, bukan dengan kemuliaan diri Tuhan. Ini dari Tuhan langsung, dari diri Tuhan lawan diri Nabi. Ini artinya mencapai kemuliaan dengan ilmu hakikat. Kita perlu tahu juga sumber dari mana. Sumber ilmu hakikat itu sumbernya
Ini menurut almarhum guru Mu'allim Haji Abi Syukur Tukiram dari Syekh Saman Ahmadani. Dan muktabar bisa diperpegangi. Pada ketika Syekh Saman berkhalwat, memang kalau di dalam manaqib disebutkan bahwa Syekh Saman pada ketika itu mengamalkan tarikat Qadariyah dan tarikat Khuatiyah, itu sifatnya tabaruk, mengambil berkah. Dan bakat mengamalkan itu menambah kemantapan. Yang benarnya Syekh Saman pada ketika berkhalwat hanya panal istighfar pada hakikat. Panal istighfar pada hakikat maksudnya beliau meyakini serta merasakan benar-benar bahwa diri Muhammad. Kemudian beliau tutup dua mata. Beliau pejamkan dua mata, tutup mulut, dan beliau tahan nafas. Keyakinan, perasaan bahwa diri Muhammad ini bulat nih. Kadang bulat-bulat lonjong, ada bulat. Jadi gue jangan nyaman datang ini bulat-bulat lonjong jadi bulat-bulat lonjong. Banu lapas ini bulat-bulat lonjong. Ini bulat bulaling. Ada lain. Coba aja rasakan bujur-bujurikan hampul awak. Apalagi kaitkan dengan alam sekitar kita untuk juga rasa tenang hidup tuh. Di sinilah Syekh Saman pada ketika bahwa hanya pada istighfar aja. Datanglah setelah itu Syekh Abdul Qadir Jilani menyerahkan jubah putih. Itu tanda kewalian yang dipegang oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, diserahkan oleh beliau kepada Syekh Saman. Kemudian datang pula Rasulullah memerintahkan untuk supaya disampaikan, diajarkan oleh beliau kepada murid-muridnya. Karena tabiat daripada Syekh Saman Al-Madani hari-hari hanya mengajar di Madinah kan pegawaian jadi untuk mencurahkan pengetahuan lawan generasi muda nih. Ya kan masuk kemudian beliau Syekh Abdul Samad Palembang, Syekh Datu Pelampayan lawan Syekh Abdullah Bugis. Nah, ada di Indonesia. Nah itu mewariskan kepada kita generasi ini. Diajarkan. Muktabar ngaranya. Hati muktabar bisa diperbagangi, bisa dijadikan amalan. Karena Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan, menyampaikan ini ilmu akhir zaman, sesuai dengan kita kada tapi lapana kada besar santai-santai aja ya kan santai-santai aja, pemanfaatnya luar biasa. Sekurang-kurangnya bagi orang yang meyakini, orang merasakan. Ini kalau dalam bahasa waman tahaqqaqa aja, istilah bahasa anunya. Nah, salah nih nama titiknya. Waman tahaqqaqa, barang siapa yang benar-benar bihakikati nafsi dengan sebenar-benar dirinya, sebenar-benar diri Nur Muhammad, barang siapa sebenar-benar dengan sebenar-benar dirinya, apakah ada lain lah dirinya bulat dari kuda janang, keyakinan jangan bulat-bulat lonjong. Allah qabdatir rahmannya, orang itu dalam genggaman kasih sayang Allah, sekalipun kada beristighfar diampuni Tuhan dosanya, kan nyaman nih hanya kayak ini nah. Dan yang terakhir hikmahnya awalil usul, supaya kembali ruh usul, arti usul lah sampai jangan amang wasul, ada amang yang amang usul kada ada ilmunya tapi kada sampai.
wal wusul supaya sampai kembali ruh ila hadratil qudsiyah, ke hadrat diri Tuhan Maha Suci, dan diterima dengan rahmat dan adanya. Kan kadang alih kayak ini aja nah. Insya Allah kan kelihatan awet muda, nah lebih panjang umur. Oh saya di TV mati mas, Allah harus apa itu berani ya. Doa-doa jangan terlalu panjang, Rabbana atina jagin, tapi 11 kali paling kurang. Tapi jangan daripada orang. Ya macam-macam gitu, jadi rumah aja sudah. Tuhan mendengar aja. Nah, jadi hari ini kita bicarakan mencapai kemuliaan dengan ilmu hakikat. Nah, tauhid ini berhubungan dengan makrifat. Nyatakan nih tauhid ini berhubungan dengan makrifat. Jadi untuk mencapaikan dengan 2 ilmu aja, dengan ilmu tauhid. Kan tujuan ilmu tauhid untuk menyempurnakan makrifat nih. Nah, yang kedua dengan ilmu hakikat. Ilmu hakikat kembali kepada sebelum ada alam semesta. Ilmu tauhid makrifat ini ada di alam dunia ini. Karena Tuhan berikan tahu namanya kepada Nabi kita, Nabi berada di alam syariat, mulai dari Allah sampai sebelum suruh kita mengenal Allah ini awaludin ma'rifatullah namanya. Mengenal Allah diberi dengan ma'rifat, lalu kepada Allah lagi pandangan ada kan. Nah ini tujuan daripada ilmu tauhid. Nah kita hari ini bicarakan mencapai kemuliaan dengan ilmu hakikat. Apa tadi tujuan daripada mendapatkan kemuliaan dengan ilmu hakikat? Dari diri kasih sayang Tuhan melimpahkan langsung lawan diri dari Nabi kita yang memberikan pertolongan. Nabi yang datang memberikan pertolongan di mintuna lagi ya kan. Contohnya kayak Sesemang. Nabi yang datang sendiri kepada Sesemang untuk memerintahkan, menyampaikan. Kan orang datang hebat gue. Biarkan dibadiu timu ngajati ya. Menang perantara, ya kan ada masalah, bagus-bagus saja. Lain juga mengadirinya itu kan. Nah, sambungannya. Ilmu hakikat ialah ilmu mempermasalahkan tentang mengenal sebenar-benar diri. Diri ada terbagi 2. Ini syarat terperinci ini lah. Makanya menukar kitab ini ada rugi kan 100.000 untuk keselamatan. Aku menawarkan karena guru itu dagang, enggak juga pernah menawarkan ada. Menukar tukar ya dari mana ada aja ya kalau dia bisa berjual ilmu. Ini ilmu untuk menyelamatkan. Hari ini kitab-kitab di Kalimantan kadang-kadang ini percaya ini sudah diakui oleh guru-guru di Banjar sudah kan. Tokoh-tokohnya bukan guru-guru yang ada pendaing kan madakan ada karuan ini lah. Nah. Pertama diri jasmani. Nah, ada nih. Sebenar-benar diri jasmani pada hakikat daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, diri rohani. Sebenar-benar ruh pada hakikat adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan lain dari pada itu rugi karena kita tak kaji nang kada-kada, tak kaji nang membuat kita jauh dari kasih sayang Tuhan. Tak kaji kalau roh kembali kada sampai, itu kerugian yang kita peroleh. Ini dari alim syukur sini 25 tahun di Mekah itu. Termasuk dari almarhum guru Ajenang Randi Bati-Bati. Termasuk juga dari guru Sakun. Coba ini yang kelihatan karamahnya nih. Ustaz-ustaz yang ada nih. Ceramah aja kan bisa. Ceramah ini nyaman kan. Aku ceramah sejam tahan tarawih setengah jam gitu tahan memang ngomong kosong aja penceramah ada tadi. Sejam aku nak ceramah takkannya tiga aku nih. Udah semai sana. Mangga aku kan baca duduk tarawih. Kalau ceramah sejam tahan. Ini tabiat manusia. Jadi yang percaya penceramah kalau kita terpengaruh dengan ceramahnya gitu ya.
Lalu kata pengikut yang benarnya untuk keselamatan diri nih. Kalau untuk menambah supaya kita rajin, semangat, boleh-boleh saja lah. Tapi kada boleh, karena kada mutabar. Ada datang dari sekalipun pada syariatnya datang dari Nabi, karena agama kan bukan hanya syariat aja, tanpa disempurnakan dengan hakikat. Jadi diri ada dua, pertama diri jasmani atau diri rohani. Jadi ku tambah diri ini super semantap jasmani aja karena uang gael keyakinan kamu. Wahuma fil hakikati, wahuma fil hakikati. Wahuma dan keduanya, maksudnya diri jasmani dan diri rohani, fil hakikati sebenarnya menurut Nabi, berarti menurut yang lain tidak benar. Min nuri Muhammadin, jadi sebenarnya diri apakah diri jasmani atau rohani menurut Nabi daripada Nur Muhammad bil kulliyah aja. Ujar almarhum Guru Hajanan dari atas kepala sampai juga ke jasmani lawan. Ini jangan sampai diterkecualikan. Ya, ini rasakan. Ini arti jangan diterkecualikan lagi lah. Ini terkecualikan tersisih Tuhan Nabi akhirnya. Malah kita dapat kemuliaan lah. Karena mau. Karena tersisih Nabi kita oleh keyakinan kita sendiri, oleh keperasaan kita sendiri. Malah kita dapat kemuliaan. Jawabnya mungkin. Nah, buat tahqiq dan bujur jangan diterkecualikan. Yang di atas tadi katakan wa man tahaqqaqa, dan barang siapa yang benar-benar bihakikati nafsi dunia, sebenar-benarnya nih, sebenar-benar dirinya. Ada lain bahwa dirinya. Apalagi di ketika menghadapi sakarat. Am kadawah ini hendak meninggal hanya mah ngalih banaram. Kenapa? Karena musuh kita di dalam ini harat pada kita ini kan sudah hendak mati ya tuh, hendak nukar mobil lagi. Dan nukar hendak baru mengganan lagi, tahu aja kada bakal mendiamin kan. Baru tentu innalillahi wa inna ilaihi sesuai lah. Itulah nafsu. Nah, kalau diperangi bujur-bujur, jihad yang paling besar apa yuk? Bukan perang melawan orang kafir. Ujian Nabi perang melawan hawa. Kada gampang nafsu, kada kelihatan, tapi harat kan adanya di awak kita. Nah ini aku sudah perangi segala hal-hal yang inilah. Nah habis sudah. Nah jadi ini kemuliaan dengan jalan hakikat. Hanya benar-benar keyakinan dan perasaan bahwa diri adalah ini yang pada bertawhid lawan aman dan selamat. Lawan aman lawan selamat, lawan dalam keadaan zikir lawan selawat. Nah ini untungnya nih. Nah, satu ya. Ija nazarta bisyariati anna nur ismun min asma'ihi ta'ala. Jadi kalau belajar di rumah timbul pahaman yang membuka pikiran dan hati. Lalu timbul keyakinan. Apabila engkau pandang bahwa nur adalah nama Tuhan, semua nama, nah ini ketinggalan nih orang bawah ini, nah semua nama Tuhan baik. Nah, untuk dijadikan zikir, nama Tuhan untuk dijadikan baik, zikir baik, atau dijadikan doa, insya Allah diri akan jadi baik di dunia dan akhirat. Nah, ini tujuan dekatkan. Wa idza nujira fil haqiqati anan nur wa nurjat, apabila dipandang pada hakikat
bahwa itu nur. Orang dahulu mengatakan nur zat. Kenapa dibuat oleh malam sekurang dulu? Supaya sini nggak ada kena. Dan ini ujar Nabi. Nabi itu orang yang paling dulu dalam Islam. Baiknya bahasa orang bahari. Nah. Orang dulu mengatakannya nurjat. Arti nurjat diri bagi zat. Jadi nur diri bagi zat. Nah, al-ismu yadullu ala wujudil musamma. Nama menunjukkan mesti ada yang mempunyai nama. Jadi nama, nah, ada yang mempunyai nama. Lawan mau apakah nama pulang nama baik, mau apakah cocok ini kayak inilah. Ini Taman Darussalam tahun 2003 nih. Jadi jadi mualim syukur diri Tuhan itu apa? Terakhir jalaku nurjat. Nah ini nah diambil ujar beliau. Apa arti nurjat? Menurut orang Taman Darussalam nurjat kecil aja. Iyalah. Diri jat hanya sadar pada aku. Taman Darussalam. Arti nurjat nur diri bagi Tuhan mana diambil. Nah ini nah diambil jadi menunjuk ke kalimat nur itu. Ini diambil, ini ngaran Tuhan. Nah memberi nama Tuhan sendiri. Jadi kesimpulannya ujar beliau, diri Tuhan itu nur. Orang dulu mengatakannya nur zat. Nabi tahu tapi Nabi diam. Setelah Sayyidina Jabir datang kepada Nabi bertanya, "Hai baginda Rasul, apa yang pertama yang ada atau apa yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu?" Batajali Tuhan. Dirinya nih batajali. Kalau nampak bahasa Banjarnya beandak, bahasa yang bagusnya batajali. Kepada siapa sih Tuhan tajali? Kepada Muhammad. Dikatakan oleh Nabi kita kepada Jabir. Ini yang pertama yang belum ada alam semesta. Dan engkau itu Jabir. Ikan itu sebenarnya Jabir. Kamu dinanya diri kita sebenarnya, di dirian yang kata diri sebenarnya. Diri kita sebenarnya daripada nur. Mama ini menurut Nabi. Tujuan Nabi supaya kita dalam keadaan zikir lawan selamat. Supaya diri kita kan terpisah lawan Tuhan lawan Nabi itu tujuan Nabi kan hebat Nabi kita kan ada gampang kalau kita pahami bujur-bujur. Nah, berarti kalau pada syariat diri ada mengarang Tuhan, mengarang Nabi, sudah zikir, sudah selawat. Kalau pada hakikat berarti ada bong diri Tuhan, jadi nama kita bukan Tuhan, bukan apa kemuliaan kita peroleh. Dalam genggaman kasih sayang Tuhan walaupun kadang bersifat itu diampuni oleh Tuhan. Ini malam Lailatul Qadar nak kalau saya bertakon astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi lagi lo aku ya Allah. Berana itu aja nah. Amun hendak percaya jadi ada masalah. Ini belum tanda-tanda Lailatul Qadar nih. Kayaknya tenang. Kena hujan. Kena panas saja. Biasanya jar ulang bahari. Tanda Lailatul Qadar nih alam nih. Jadi kayak ya kalau kan hujan kada panas. Salah satu untuk mendapatkan Lailatul Qadar nih. Nah, kalau secara hakikat akhirnya rasakan wujud diri banget menjamkan mata, tutup mulut. Kalau perlu babat mata, nah jual coba gitu. Nah, jadi kadang saya coba lagi pikirlah untuk keyakinan. Silakan baca astagfirullah wa atubu ilaih kalau sahabat ajim karena tulisannya dalam kitab kayak itu aja lah. Astagfirullah wa atubu di padi ada kesalahan salah tapi rasa puluh lagi masa puluh nanti aja membahas apa itu kalimatnya kalau menambahkan memang ada di kitab lain tapi lain jurusan mereka itu kan supaya singkat astagfirullah wa atubu ilaih itu 70 kali dan baca tasbih. Kenapa dianjurkan kita baca tasbih? Kita mensucikan Tuhan turun pada malam itu. Tuhan bertajalli benam. Subhanallah maha suci engkau Allahnya. La ilaha illallah al-akbar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang maha besar.
Tambah pulang wala haula wala quwwata, tunjukkan bahwa kita ini tidak punya daya dan upaya. Jadi baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian baca pulang Allahumma innaka afuwwun karim yuhibbul afwa fa'fu anna. Terserah aja tuh. Terakhir baca doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, sebelumnya pada isyarat, sesudahnya pun di ketika baca pun berdoa membaca adalah nur. Mama ini kalau ingin dapat Lailatul Qadar. Nah, sambungannya pulang. Wa idza nadarta fi syariati anna Muhammadan ismun min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau pandang pada syariat bahwa Muhammad adalah salah satu nama Nabi. Nama Nabi, nama yang mulia. Keempat, wa idza nujira fil haqiqati anna Muhammad jatus syarifah. Apabila dipandang pada hakikat bahwa Muhammad adalah diri Nabi yang syarifatilah, itu salah syariatilah, makanya dibujurakan. Dilihat oleh kita sudah, kalau kita meyakini diri Nur Muhammad itu nama Nabi selawat sudah. Kalau Muhammad diri Nabi berarti dirinya langsung memberikan syafaat kita, bukan berkat nama mulianya kada. Nah, kebanyakan orang kan marah syafaat Nabi dari nama kemuliaannya, kebesarannya di situ. Ini dirinya langsung, karena kita ada hubungan dirinya Pak. Kalau diri kita langsung, pulang. Nah, ini kemuliaan yang kita peroleh lah dengan ilmu hakikat. Kemuliaan di sisi diri Tuhan, di sisi di Nabi kita mulia. Itu bedanya antara tauhid dengan jalan hakikat. Pandangan akal. Pandangan akal pula. Manusia mempunyai kelebihan dari makhluk yang lain dengan dianugerahi akal pikiran. Jika dipandang dengan akal, berarti ada dua. Pertama, pandang pada syariat. Kedua, pandang pada hakikat. Satu, pada syariat bahwa diri ada hubungan dengan nama Tuhan dan nama Nabi, Pana dan Isyraq di Nur Muhammad. Jadi saya amalkan Pana dan Isyraq juga. Tapi ini barang aja kita berada. Biar mata kemari kan masalah dengar Pana. Nah, ini kalau pada syariat lah. Kedua, pada hakikat bahwa diri ada hubungan dengan diri Tuhan dan diri Nabi, Pana dan Isyraq di Nur Muhammad juga sama aja juga caranya. Tergantung keinginan kita, mau diartikan Nur nama Tuhan, Muhammad nama Nabi, silahkan. Sudah zikir selawat nih. Kalau hendak ngangkat tinggi sedikit, pandang bahwa Nur diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi. Ini nang orang kena mendapat derajat waliullah. Apa arti wali? Ini arti wali. Al-wali bermula yang dikatakan wali itu kekasih Allah.
Kalau tahu generasi kita kalau rajin bisa aja mencapai derajat wali. Ini yang jadi bicarakan tentang wali. Al-wali bermula itu wali. Wal fani fi ahwali, orang yang fana pada segala hal ihwalnya. Itu wali. Orang yang fana pada segala ihwalnya kada mau kasih kemari pikiran dan pandangan. Ini fana dari segala hal. Segala hal macam-macamnya kada ngalingar segala hal kayak apalagi terjemahkan. Wal murad besar ini orang yang dalam pandangan yang sebenarnya ini. Namun daripada itu kada benar, bukan salah. Keadilan Tuhan aja. Ini supaya kita kayak apa mendapat derajat wali sebagai wali ini kekasih Allah. Karena pada segala hal yakini rasakan bahwa diri Muhammad pada segala hal, pada segala gerak gerik pendengaran penglihatan gitu juga dua jangan. Ini langsung Rasulullah sebagai pimpinan kita nih untuk sampai ke hadirat diri Tuhan yang suci sekarang nih. Nah, ini orang dalam pandangan yang benar nih. Nah ada masalahnya dengan kasih sayang Tuhan juga kena. Ini itu arti wali. Ziyadatul qurbah, bertambah dekat dirinya nih. Ini karena nang bujur dekat ya ada hilang akal bahasanya nih. Nah, bijia dari panah karena rajinnya panah tadi, rajin panah nih bisa kena. Ini kisah saja, ini kisah saja. Makanya menjadi kisah ini kan menjadi dasar. Wal insanul hakiki itu manusia yang sebenarnya. Wa Habibullah itu nanti dikatakan Habibullah. Lain Habib nih Habibullah karena nih Habib belum tentu Habibullah lagi. Wa i'timadul aula itulah pegangan dari para wali-wali lil maqam untuk mendapatkan makam sampai ke makam kutub kena ujung-ujungnya. Nah ini maksudnya jalan hakikat untuk menjadi sebagai kekasih Allah. Cara mengamalkannya, cara menggawinya nih. Jadi lengkap di sini ilmunya ada, cara menggawinya dipadahkan itu. Jadi kurang bingung lah. Satu bil imannya kamil dengan kepercayaan yang sempurna, jangan sampai ragu. Menyatakan bahwa diri ini adalah Nur Muhammad sallallahu, jangan dari lagi nih cara amaliyahnya kan mendari-dari berlawasan dari terus dari dinding berlawasan jadinya. Ini yang pertama. Kedua, bihaqi yakin dengan benar-benar meyakini bahwa diri Nur Muhammad sallallahu bil kulliyah sekalian jasmani dan rohani. Ketiga, bil fana isyraq bi nuri Muhammadin, fana dan isyraq pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil kamilah dengan sempurna. Terakhir bi aksari sholati ala nabi dengan memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi amun kada pangkata baca kada masalah. Ini kadang-kadang kita bisa ragu bila kada ada bacaan nih gawean kita lah rajin baca selawat. Selawat mana terserah aja. Tujuannya supaya selawat yang kita baca membantu dari tahqiq kita tadilah. Nah, hanya menyambung sifat ke-11 sama. Nah, kira-kira sampai di sinilah. Mudah-mudahan sama empatnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma fa'alna ma'lam ta'ala alimna wa yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.